Sorga, firman-Mu akan memberikan hikmat kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, kita akan kembali menerima makanan rohani kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih, kita lihat pada saat ini bagaimana keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Banyak orang yang takut, banyak orang yang bingung pada saat ini, dan banyak orang yang kehilangan pengharapan dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi kita sebagai orang percaya, saudara yang kasih, kita memiliki Tuhan, kita memiliki penolong, pembela yang senantiasa akan menjagai dan memelihara kehidupan kita. Sesungguhnya bahwa apa yang terjadi saat-saat ini, Tuhan telah memberitahukannya terlebih dahulu. Karena memang kebenaran firman Tuhan, saudara yang kasih, menuliskan khususnya di dalam firman Tuhan yang mengatakan dalam Amos pasal 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabinya. Jadi apapun yang terjadi itu bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan telah mengingatkannya terlebih dahulu. Dan luar biasanya Tuhan kita, Dia tidak hanya sekedar mengingatkan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi Dia juga memberikan solusi, memberikan cara bagaimana supaya kita bisa meluputkan diri atau menghindarkan satu bencana. Di dalam kebenaran firman Tuhan, pada waktu Tuhan ingin menunggang balikan Sodom dan Gomora, itu tidak terjadi secara spontanitas, tetapi Tuhan mengirim malaikatnya terlebih dahulu pergi ke Sodom dan Gomora, lalu menemui Lot bersama dengan istri dan kedua anaknya, bahwa Tuhan berencana menunggangbalikan Sodom dan Gomora. Dan Dia memberitahukan kepada Lot dan keluarganya bagaimana caranya supaya mereka selamat dari bencana ini. Malaikat Tuhan mengatakan, pergi, keluar dari Sodom dan Gomora, lari sejauh-jauhnya, dan jangan menoleh ke belakang. Lot bersama kedua anaknya, mereka selamat. Tapi istrinya yang meremehkan kebenaran firman Tuhan. Karena sudah dikatakan jangan menoleh, tapi istrinya menoleh ke belakang. Akhirnya menjadi korban, dia menjadi tiang garam. Dan inilah merupakan cikal bakal dari laut mati. Begitu juga saudara yang kasih, ketika di Mesir ada 10 tulah, khusus tulah yang ke-10, di mana Tuhan merencanakan akan membunuh setiap anak sulung yang ada di Mesir. Dan bukan hanya anak sulung manusia, tapi anak sulung hewan juga. Tetapi Tuhan kembali memberitahukan tentang apa yang akan Dia lakukan. Dia beritahu kepada Musa dan Harun supaya mereka tinggal di rumah, dan pintu rumah mereka harus diberikan tanda darah, 2 tiang pintu, lalu di atasnya sebagai tanda bahwa mereka adalah orang percaya.
Dan Alkitab menuliskan bahwa tidak ada orang Israel yang mati karena mereka mengikuti saran dan anjuran Tuhan, membuat tanda darah di pintu rumah mereka. Saudara yang kasih, mengenai apapun yang terjadi pada saat sekarang ini, sebenarnya Yesus sudah memperkatakan. Ya, saudaraku, banyak hamba Tuhan pro dan kontra tentang membicarakan masa suka. Ada sebagian hamba Tuhan mengatakan, kenapa sih khotbah tentang masa suka? Kan Tuhan kita itu rancangannya damai sejahtera, Dia luar biasa. Kita akan terhindar. Saudaraku, kita tidak bisa mengelak. Karena memang Yesus juga sudah mengingatkan apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan hari ini inilah penggenapan. Makanya kembali pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa sukar ini. Nah, firman Tuhan yang akan kita bahas dalam khotbah ini terambil dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Saya bacakan bagi kita. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini adalah satu pemberitahuan dan nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya kala itu. Tetapi firman ini berlaku hari ini bagi kita dan bagi semua orang yang percaya. Sebelum Yesus memperkatakan Lukas pasal 21 ayat 36 ini, keseluruhan Lukas pasal 21 ini menceritakan tentang apa yang akan terjadi di muka bumi ini, saudara. Penyampaian Yesus Kristus di awal daripada Lukas pasal 21 ini tentang permulaan penderitaan. Ada beberapa tanda yang telah diungkapkan oleh Yesus dalam Lukas pasal 21 ini. Tanda-tanda yang pertama sebagai permulaan penderitaan, dikatakan di sana akan munculnya nabi palsu, rasul palsu, bahkan Mesias palsu. Perkataan Yesus itu akurat, itu kebenaran, tidak ada melesetnya. Ini pasti akan terjadi. Bahkan saya katakan sudah terjadi. Dengan munculnya beberapa pengajaran yang kelihatannya baik, bahkan sedikit rohani, tetapi tidak mengandung kebenaran. Saya tidak perlu sebutkan di sini, dan saudara pun sudah tahu. Lalu yang selanjutnya dikatakan akan terjadi peperangan, pemberontakan, bangsa melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Ini pun sudah terjadi, gempa bumi. Lalu selanjutnya, saudara yang kasih, ini yang sedang bergulir atau sedang terjadi, penyakit sampar, penyakit menular. Awalnya penyakit corona ini terjadi di Cina, kota Wuhan. Ini masih wabah karena masih terjadi di Wuhan secara lokal. Tetapi
penyebaran virus COVID-19 ini begitu cepatnya menjadi epidemi. Ini seluruh Cina mulai kena. Lalu bukan saja sekedar epidemi, tetapi pandemi sekarang. Artinya seluruh dunia. Saya tidak punya data negara mana saja yang belum kena, tapi saya menyimpulkan bahwa lebih banyak negara yang kena daripada yang tidak. Akan penyebarannya pada saat ini, saudara yang kasih, bagaikan bola salju, begitu cepatnya. Yang tadinya kita tidak mendengar ada virus di kota ini, tapi sekarang ini melonjak dan sangat mengerikan dan menakutkan, saudara yang kasih. Dan sampai sekarang ini belum ditemukan obat untuk mengobati virus COVID-19 ini. Ini yang disebut dengan penyakit sampar. Dan sekarang ini sudah terjadi di depan mata kita. Saudara bersyukur kepada Yesus yang selalu memperkatakan tentang satu kebenaran, dan tidak ada firman-Nya yang meleset, dan tidak ada firman-Nya yang tidak akan terjadi. Jadi masalah virus ini atau penyakit sampar ini, Yesus sudah mengatakannya. Dan nantinya saudara yang kasih, kalau ini terjadi dalam waktu yang lama, akan terjadinya kelaparan yang begitu mengerikan. Karena pada saat sekarang ini penghasilan tidak ada, orang dirumahkan, orang tidak diizinkan untuk bekerja. Artinya ekonomi akan mati. Dan penyakit COVID-19 ini akan diikuti dengan kelaparan tentunya. Tetapi firman Tuhan katakan, itu bukan akhir. Masih akan ada hal-hal yang akan terjadi, saudara kasih, di mana dikatakan penganiayaan terhadap orang percaya. Itu juga akan terjadi sampai puncaknya nanti, saudara kasih, keruntuhan Yerusalem. Karena Lukas pasal 21 juga dikatakan bahwa seluruh tentara akan datang menyerang Yerusalem. Jadi apa yang terjadi ini Tuhan sudah mengatakannya. Sekarang ini saya berharap supaya kita tidak fokus kepada masalah yang sedang bergulir, tetapi kita harus pada saat ini memperhatikan pemberitahuan atau nasihat yang diberikan oleh Yesus. Bagaimana sikap atau cara kita dalam menghadapi persoalan atau masa sukar ini. Di mana dikatakan tadi, saudara yang kasih, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Percayalah kepada perkataan firman Tuhan. Jangan ragu. Ikuti, taati saudara. Walaupun terkadang logika kita tidak bisa menerima apa yang dinyatakan oleh Tuhan, tapi percaya, ketaatanmu itu sangat dihargai oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana orang-orang taat selalu melihat atau mendapatkan pertolongan, pembelaan, perlindungan daripada Tuhan. Karena ketaatannya, Nuh bersama dengan istri dan anak menantunya diselamatkan. Begitu juga dengan ketaatan daripada Yosua untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Jadi ketaatan ini, saudara yang kasih, membuka pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang Tuhan ingatkan kepada orang percaya supaya kuat dalam menghadapi. Kuat berarti mampu melewatinya, sanggup, karena Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan bersama kita, di pihak kita, jangan pesimis. Kita pasti akan mampu melewati masa-masa
sukar ini. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas dua hal ini. Yang pertama, berjaga-jaga. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan saya juga pelajari tentang kata berjaga-jaga ini dalam terjemahan bahasa Yunani-nya, dan artinya hampir sama, yaitu hati-hati, waspada, dan siap sedia dalam segala hal. Sejarah mencatat ini tentang pentingnya berjaga-jaga. Ya, tanggal 7 Desember tahun 1941, tepatnya hari Minggu, jam 7:38, Angkatan Laut Amerika yang ada di Pearl Harbor atau Hawaii itu diluluhlantahkan oleh tentara Jepang. Sebenarnya Amerika jauh lebih hebat dari Jepang. Kehebatan persenjataan mereka, pesawat tempur mereka, kapal induk mereka, tentara mereka. Tetapi fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan, Amerika dihancurkan oleh Jepang. Saudaraku, Jepang tidak asal menyerang, tapi Jepang mengadakan pemetaan terlebih dahulu. Mereka memantau kapan lengahnya tentara Amerika. Dan mereka tahu kebiasaan daripada tentara Amerika ini, setiap malam minggu mereka akan pesta pora, mereka akan mabuk-mabukan, mereka akan bermain judi, mereka lambat tidurnya, sehingga bangun mereka pun lambat. Setelah mereka tahu kebiasaan tentara Amerika ini, akhirnya mereka menyusun satu rencana. Saat tentara Amerika dalam keadaan lengah, di saat itulah tentara Jepang melancarkan serangan, dan saudaraku yang kasih, mengakibatkan Angkatan Laut Amerika porak-poranda, hancur lebur. Luar biasa kerugian yang mereka alami. Dikatakan dalam sejarah ada 2.403 orang yang meninggal, lalu 1.178 yang terluka, saudaraku. Hancur 188 pesawat, dan kapal induk mereka juga hancur. Ya. Seandainya kalau tentara Amerika mereka berjaga-jaga, mereka bisa mengantisipasi datangnya tentara Jepang, saya yakin dan percaya tentara Jepang akan hancur dibuat oleh tentara Amerika. Tapi karena mereka sungguh tidak siap, mereka tidak waspada, mereka tidak hati-hati, mereka tidak siap sedia, dan akhirnya kehancuranlah yang terjadi. Begitu juga dengan pesan Yesus. Ya. Bagaimana supaya kita kuat? Bagaimana supaya kita mampu untuk menghadapi masa sukar ini? Dikatakan kita harus berjaga-jaga dengan fenomena virus COVID-19 ini.
kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Saudara yang kasih, pemerintahan kita pada saat ini membuat kebijakan. Saya yakin dan percaya kebijakan ini juga diproses, dimusyawarahkan, bukanlah salah-salah. Dan apapun kebijakan yang dibuat pemerintah ini, aku yakin dan percaya ini untuk kebaikan kita semua. Orang dilarang ngumpul-ngumpul, mengadakan pesta atau keluyuran, bahkan saudara yang kasih, himbauan supaya ibadah pun untuk sementara waktu diadakan di rumah masing-masing, bukan menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan, tetapi inilah sebuah kebijakan supaya mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini bisa dihentikan. Karena apabila kita berkumpul, penyebarannya cukup besar sekali. Ya, kenapa di Amerika dan Italia penyebarannya begitu hebat? Salah satunya saudara, karena mereka tidak mematuhi aturan. Mereka tetap ngumpul bareng, mengadakan pertemuan-pertemuan, dan akhirnya penyebaran luar biasa. Satu catatan juga saudaraku, ya saya berharap ini tidak hoax. Apa yang diberitakan tentang kejadian di satu gereja di Bandung. Ya, dari 600 sekian jemaat yang ada, yang positif kena virus COVID-19 itu ada 200, ya lebih, saya tidak tahu pastinya. Iman itu harus disertai dengan kebijakan, hikmat. Di dalam Amsal pasal 27 ayat 12 pun firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat satu bahaya atau malapetaka, maka dia akan menghindar. Tapi kalau orang bodoh, orang bebal, dia tidak akan. Jangan mengadakan pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang banyak. Cuci tangan, mari kita lakukan. Istirahat yang banyak. Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar. Biarlah kita istirahat. Itu salah satu cara untuk berjaga-jaga supaya kita tidak tertular oleh penyakit virus COVID-19 ini. Jadi yang pertama yang perlu kita jaga adalah kesehatan kita, saudara, supaya kita tetap kuat. Lalu yang kedua yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Saya secara pribadi hanya cukup sekedar mengetahui, tetapi untuk memposting tentang virus COVID-19 ini saya tidak mau. Oleh sebab itu kita perlu jaga tentang iman percaya kita. Jangan saudara goyah. Jangan saudara mendramatisir tentang keadaan, melebih-lebihkan virus COVID-19 ini, dan saudara mulai meragukan tentang kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 26, di mana firman Tuhan berkata di sana, saudara yang kasih, bahwa banyak orang yang akan mati bukan karena kena virus COVID-19, tetapi karena ketakutan dan kecemasan. Ketika saudara takut dan cemas, saudara yang ngasih, imun tubuhmu akan melemah.
Tapi secara rohani bukan saja imun tubuhmu akan lemah, tetapi penyertaan Tuhan tidak ada dalam kehidupanmu. Karena kita mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan keberanian. Ketakutan yang kau perbesar dalam kehidupanmu itu akan membuat Tuhan tidak memiliki tempat di dalam kehidupanmu. Tapi jadi tetaplah jaga iman percayamu kepada Tuhan. Walaupun pada saat sekarang ini kita dihimbau untuk beribadah di rumah, benar-benar harap Tuhan. Baca firman Tuhan. Berdoa supaya iman percayamu tetap kuat, jangan goyah, supaya kita tetap mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau bergumul sendirian. Tuhan akan tetap hadir menyertaimu, melindungimu, menjagaimu. Dia tidak akan pernah membiarkan kau jatuh sampai terluka. Tapi kalau iman percayamu hilang, yang ada ketakutan, ini akan membuat Tuhan tidak bisa maksimal dalam melindungi dan menjaga. Jadi tetap berjaga-jaga untuk memelihara iman percayamu. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, berdoa senantiasa. Artinya, engkau berjaga-jaga tanpa ada satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu tidak ada artinya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, satu ayat dalam firman Tuhan singkat, tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa. Dikatakan tetap berdoa. Alkitab juga menuliskan, saudara yang kasih, doa itu adalah satu sarana yang telah ditetapkan Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya, untuk menyalurkan perlindungannya di dalam kehidupan. Saya sangat aminkan satu pernyataan yang dibuat oleh pendiri GBBS, yaitu Pak Ishak Lali. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak diberkati. Jadi orang yang berdoa itu adalah orang yang akan senantiasa mendapatkan kekuatan, pertolongan, dan penyertaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, sesibuk apapun engkau, tetaplah luangkan waktu untuk berdoa. Berikan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Yesus sendiri pun mengingatkan, berdoa dan berjaga-jaga supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Dari kalimat ini kita tahu bahwa orang yang berdoa akan senantiasa dibela dan ditolong oleh Tuhan. Yang engkau berdoa bukan berarti engkau luput daripada persoalan. Tidak sama sekali. Tapi sewaktu engkau berdoa, Tuhan tinggal dalam kehidupanmu. Tuhan menjadi penolong sejati dalam. Terlebih pada waktu ini, saudara yang kasih, kita disarankan untuk lebih banyak di rumah. Gunakanlah waktu ini untuk bersekutu. Ajak keluargamu,
pergandengan tangan, berdoa, minta proteksi ilahi supaya kita terhindar semuanya dari penyebaran virus COVID-19 ini. Mari kita kalahkan virus COVID-19 ini dengan doa kita. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya untuk menghadapi masa sukar ini. Saya yakin dan percaya ketika saudara menerima firman Tuhan ini dengan segenap hatimu dan engkau lakukan dalam kehidupanmu, engkau akan senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam renungan Minggu tanggal 5 April 2020, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Materaikan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Berikan kami hati yang bijak, supaya kami benar-benar berjaga-jaga dalam menyikapi masa sukar yang sedang terjadi pada saat ini. Kami bisa menjaga kesehatan kami dengan mengikuti informasi atau saran yang diberikan oleh tim kesehatan. Namun Bapak, berikan juga kami hati yang sungguh-sungguh untuk berdoa. Dua hal ini harus kami sinergikan, antara berjaga-jaga dan berdoa. Dan ketika kami melakukannya, kami yakin dan percaya, sebagaimana pernyataan-Mu dalam Lukas pasal 21 ayat 6, kami pasti kuat. Walaupun hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tapi materaikanlah firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran setiap umat-Mu yang telah mendengarnya. Dan doa hamba-Mu juga lindungi seluruh sidang jemaat Tuhan yang kami layani, baik yang ada di Banjarmasin, ada di Banjarbaru, ada di Tambang Ulang. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar terhindar daripada penyebaran virus COVID-19 ini. Engkaulah tempat kami bersandar. Jikalau Engkau yang membela melindungi kami, kami yakin dan percaya tidak ada jemaat yang kami layani yang akan terkena virus COVID-19. Untuk kota kami juga, Banjarmasin, kami doakan Engkau lindungi, Engkau jagai Bapak, supaya kota kami ini juga kondusif. Kota kami ini juga semakin membaik ya Bapak.
yang telah positif kena virus COVID-19, Tuhan sembuhkan, sehatkan. Penderita COVID-19, berikan mereka Bapa alam sorga kekuatan dan kesehatan. Begitu juga dengan Indonesia, bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan, minta kemurahan-Mu, belas kasihan, supaya bangsa kami ini pun Bapa dilindungi oleh-Mu Tuhan. Karena banyak orang yang berdoa, banyak orang yang menangis, banyak orang yang berteriak minta tolong. Tuhan, belas kasihan-Mu kau nyata. Ya, amin.